Konnichiwa, apa kabar semua? What up, how you guys doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kebun saya yang udah lama, ini lumayan bersih, yang ini tertata rapi, gak jauh. Topik hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya, ya. Tetangga kita ini luar biasa. Ada orang Malaysia di sini. Ini mencuri tanah dan lahan berkebun sawit dengan mempunyai modus-modus tertentu. Ini luar biasa sekali loh. Saya bayangkan nggak mungkin orang Indonesia bisa datang ke Malaysia, mengambil tanah secara ilegal, membuat kebun. Itu luar biasa sekali kan. Dan kebun mereka tidak tergolong besar, antara 50 ke 100 hektar saja. Dan di sana itu udah kelihatan kalau investor yang benar-benar, yang sah, yang legal, itu biasanya minimal mereka punya ada 3 perusahaan perkebunan karet di sini, seputar sini. Itu minimal mereka punya kontrak 30.000 hektar. Itu minimal ya. Punya base camp, punya kantor, itu yang legal. Nah, orang-orang Malaysia yang bermain di sini, mereka ilegal pasti, dan ini mencuri menurut saya. Ini sebenarnya sudah mendengar isu ini lama sekali, tapi baru kali ini saya wawancarai orang lokal dan itu betul-betul terjadi. Kita lihat wawancara ini sebentar ya. Kan ada jual tanah tuh, deknya. Ide orang Malaysia tuh. Iya. Jadinya masuk ke Siko, orang Malaysia tuh masuk ke Siko buat kebun. Iya dulunya, cuman kan ada kaki tangannya, bukannya istilahnya Bukan. inyo yang turun tangan langsung. Jadi orang Malaysia nih buat kebun atas nama orang, pakai kaki tangan orang Iya, lokal. Nah tuh yang kini kok tapi lah dijual. Tapi dijual. Mungkin kita yakin itu bukan ada hak khusus. Kalau investor pasti buat PT dah. Ini yakin awak bisnis ilegal Ya, lah. intinya kalau inyo tuh udah ada beratus-ratus hektar tidak. Nah, itu kan Cuman puluh-puluhan lah. puluh-puluhan hektar kan. Berarti ilegal itu. Iya. Kalau investor pasti ambil ribuan hektar. Pakai PT, Iya. pakai CP, right? Kalau orang-orang ini kan cuma 50 hektar, 20 sudah tuh dijual lagi kan. Itu kan orang-orang Malaysia tuh. Berarti ilegal. Jelas itu, tapi dijualnya lagi kebun tuh. Lah sudah jual. Dijual ya. Tak berapa M lah tuh dijualnya. Inilah orang Pekanbaru yang beli gini kok. Orang Pekanbaru tuh itulah kini tuh yang jadi permasalahan gini tuh. Ialah Bu Suami kan yang gitu. Dengan Masalah jadinya, jadi masalah permasalahan kenapa jadi? dengan Bang Depit kita kini kok. Oke. Udah kita lihat kan? Ini menarik menurut saya. Ini semoga ambil concern oleh pemerintah juga. Jadi motifnya begini, mereka datang ke sini bawa uang. Mereka menggunakan nama orang lokal. Jadi mereka gunakan nama orang lokal, nggak tahu saya sistemnya apa, mereka bayar atau gimana. Mereka buka lahan atas nama orang lokal. Jadi mereka bermain di balik layar, yang otomatis mereka tidak bayar pajak, tidak bayar perizinan, dan itu ilegal sekali, ya. Dan ini sebenarnya udah berlangsung lama. Saya nggak tahu di daerah Riau, ini di daerah Jambi udah terjadi. Udah cukup lama, berlangsung cukup lama ya. Akhir-akhir ini pemerintahan Prabowo semakin tegas. Jadi mereka, walaupun warga Indonesia yang merambah hutan lindung, itu saya juga kasihan loh. Hutan lindung itu tempat gajah, harimau udah musnah semua. Sampai daerah Bukit 30 namanya daerah kami, gunung yang tidak secara logis nggak bisa diolah, itu juga sudah gundul juga ya. Itu akhirnya dikasih peringatan, mungkin akan diambil alih oleh pemerintah. Nah, mungkin mereka ini, para pencuri-pencuri dari Malaysia ini mulai sadar bahwa mereka akan ketahuan. Bagusnya kebun-kebun mereka ini sudah mulai dijual. Ya, dijual kepada orang-orang lokal dan beberapa pengusaha dari Riau juga. Jeleknya, ini jeleknya ya. Setelah kebun mereka ini dijual, ini kita syuting di kebun sawit ini. Nggak ada tripod apa. Setelah kebun mereka ini dijual,
tanahnya langsung bermasalah. Tanah yang mereka buat ini bukan tanah yang mendapat izin untuk diolah jadi perkebunan. Jadi mereka cukup pintar setelah bertani, mendapatkan hasil yang puas, mereka tahu ada isu ini, mereka jual dengan segera. Ya, jadi yang kasihan itu ya penduduk lokal yang beli usaha mereka. Jadi menurut saya mereka ini sangat licik. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia mencium ini, tangkap mereka, penjarakan, ini mencuri di negara orang. Lahan 50 hektaran paling kecil, ya 50 hektaran. Jadi di kampung kita ini sebatas 5 hektar itu diizinkan oleh pemerintah, walaupun tidak tanah khusus untuk pertanian, itu dianggap bukan untuk cari kaya. Nah, orang-orang ini minimal 50 hektar. Ini sangat luar biasa sekali, menurut sangat berani mereka mencuri sampai ke lahan-lahan hutan sejauh ini di Sumatera. Dan ini harus disikapi. Saya berharap mereka semua sudah keluar, karena menurut isu yang saya dapatkan mereka sudah menjual semua kebun sawit mereka. Ya udah puas lah kan, panen hasilnya sudah dapat. Terus mereka jual mahal lagi, miliar-miliaran. Jelas mereka menjual 10 kali lipat dari modal awal mereka. Karena waktu mereka beli hutan boleh dibilang sangat murah, hutan produktif, dan termasuk dalam hutan kawasan yang tidak boleh dirambah sebenarnya. Itu ya, hutan itu tidak boleh dirambah, karena peraturan terbaru ini 6 km dari kampung terdekat itu yang dianggap hutan rakyat, boleh dirambah, boleh dibikin perkebunan oleh rakyat. Nah, ini udah jauh. Yang gilanya ada tempat-tempat hutan lindung kita juga dirambah. Jadi hutan yang mereka olah ini setelah mencuri, hutan yang mereka olah ini hutan yang dilarang untuk dibuka sebenarnya. Ya, mereka melanggar semuanya. Saya harap mereka ditangkap Ya, nggak boleh lagi bermain seenaknya di negara ini ya. Tapi Pak Prabowo kayaknya dia orang bisnismen yang ngerti juga pertanahan perkebunan. Dia mulai melakukan pemeriksaan, peraturan-peraturan tertentu, tidak boleh merambah hutan. Ada beberapa kebun sawit juga udah digusur. Dan katanya beliau sendiri memberikan beberapa lahan, 1000 hektar lahan untuk konservasi gajah. Saya respect ya. Begitu saja teman-teman, si Malaides ini mencurinya tuh sampai ke sini loh, sampai ke tanah-tanah kita. Walaupun tidak hak milik, menurut saya itu permainannya sangat kotor sekali. Dan saya menanya-nanyakan semua orang di sini. Kalau saya tangkap pribadi, saya akan laporkan. Dan orang seperti ini kenal saya semua ya. Jadi saya dapat informasi tersebut. Begitu saja. Thank you for watching ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.